yang mana Rasulullah SAW memotivasi kita semua untuk memperbanyak membasahi lisan kita dengan mengucapkan dan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, "Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersalawat kepada satu kali saja, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. والصلاة إلى الله سبحانه وتعالى على العبد يعني الرحمة والمغفرة، فعندما نصلي الله عليه يعني أن الله يرحمه وأن الله يرضى عنه، وصلاة الملائكة عليه يعني أن الملائكة تدعو لك بالرحمة والمغفرة والرضوان. Maka salawat Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang bersalawat tentu artinya adalah Allah turunkan rahmat, Allah turunkan maghfirah, Allah turunkan ampunan, Allah turunkan ridha kepada siapapun yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan malaikat-malaikat pun akan bersalawat kepada kita semua, dan tentu artinya adalah malaikat akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka dari itu mari kita sama-sama menggunakan kesempatan yang luar biasa ini malam hari ini dan esok hari, mari kita sama-sama memperbanyak membaca shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد جاء أبي بن كعب رضي الله عنه الصحابي الجليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يجعل كل الذكر بالصلاة والسلام على رسول الله، لابد أن الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا يكفى همه ويكفى همه، الهم الذي يعيشه الإنسان ومشاكل وكل يذهب بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومغفرة الله ورضوان الله تأتي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahabat Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu pernah mendatangi Rasulullah SAW dan beliau bercerita, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatku ketika aku menjadikan seluruh waktuku bersolat kepadamu? Ya Rasulullah, apa yang aku dapatkan ketika setiap waktu yang aku miliki aku isikan bersolat kepadamu?" Kata Rasulullah SAW, "Yakfika Allah ma hamaka fid dunya wa akhirah, au yufahamu wa yufar dhanbu." Jadi ada dua riwayat ini di surat Al-Isra. Jadi Sayyidina Abu Bakar bin Ka'ab yang menyampaikan, "Ya Rasul, saya ingin menjadikan seluruh hari-hari seluruh waktu bersalawat kepadamu." Rasulullah SAW, "Maka siapapun yang menjadikan hari-harinya semua bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yufahamu, Allah akan angkat segala kegalauan dalam hatinya, keinginan-keinginan yang ada dalam hati kita Allah akan cukupi. Apapun yang menjadi risauan dalam hati kita Allah akan kabulkan. Pengen rumah,
Terakhir sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan menceritakan tentang Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Karena tentu Masjid Al-Aqsa dan Palestina adalah urusan kita sebagai umat Islam. والعلم الأيام وعلم اليهود عيد يسمى عيد الفصح. هذا العيد يحاول اليهود فيه أن يحتفلوا ويحتفلوا في داخل المسجد الأقصى المبارك، وقد دخلوا أول ناس أكثر من 700 يهودي دخلوا الأقصى قبل عدة أيام. أكثر من 1000 يهودي دخلوا المسجد الأقصى المبارك. Dari beberapa hari yang lalu bisa kita akses informasinya mulai dari hari Rabu kemarin ke tempatnya Rabu yang lalu, yang mana bertepatan dengan persiapan mereka untuk mengadakan Idul Fitri atau hari Paskah. Kalau di Indonesia kita Paskah, hari Paskahnya orang Yahudi dan Paskahnya orang Nasrani. Dari hari Rabu begitu banyak mereka melakukan penyerangan kepada saudara-saudara kita di Gaza, baik juga di Masjid Al-Aqsa. Hingga akhirnya dan puncaknya 1500 lebih mereka berhasil masuk ke Masjid Al-Aqsa, orang Yahudi. Bahkan kemarin 700 orang masuk ke Masjid Al-Aqsa. Mereka masuk bukan hanya masuk, dan mereka masuk dengan sepatu mereka, punya tempat sujud kita. Mereka menyenangkan Masjid Al-Aqsa, mereka melakukan kesyirikan di masjid yang kita cintai semua. حتى إنهم عليهم لعنة الله يضيقون على أخواتهم في المسجد الأقصى المبارك. فقبل حوالي أسبوع الآن دخلوا المسجد الأقصى المبارك والمسلمون يصلون، وقاموا بالاعتداء على الذين يصلون من النساء والرجال، مما سبب وقوع العديد من الجرحى واعتقلوا البعض. Yang mana mulai dari hari kemarin mereka menyerang kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudara kita, dan ketika itu sedang sholat, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka masuk tentara-tentara Yahudi radhiyallahu anhum. Mereka masuk ke barisan perempuan, memukul para perempuan, anak-anak, banyak yang jadi korban, banyak yang terluka, bahkan ada beberapa yang wafat atau syahid. Laki-lakinya mereka mengikat laki-lakinya yang muslim, kemudian Masjid Al-Aqsa dikosongkan, dan atau dikosongkan dengan tujuan agar orang-orang Yahudi bisa masuk ke dalamnya. ولذلك هم يحاولون أن يهدموا المسجد الأقصى المبارك، ولكن قبل أن يهدموا الحجارة المسجد الأقصى المبارك هم يحاولون أن يهدموا المسجد الأقصى المبارك بجنود المسلمين، ويحاولون أن يجعلوا المسلمين يمسوا المسجد الأقصى المبارك. Karena memang tujuan besar mereka ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Jadi dari tahun 90-an, bahkan itu mereka menggali terowongan untuk bisa gali terowongan di samping-samping Masjid Al-Aqsa untuk bisa membuat fondasi-fondasi Masjid Al-Aqsa itu lemah sehingga runtuh. Tapi tentu semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berhasil sampai sekarang. Maka dari itu mereka ketika tidak berhasil usaha untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa, mereka menghancurkan jamaah-jamaah yang ada di Masjid Al-Aqsa. Mereka menyerang saudara-saudara muslim kita sehingga Masjid Al-Aqsa bisa mereka kuasai, mereka lakukan di dalamnya kesyirikan-kesyirikan. وهم بإذن الله سبحانه وتعالى لن ينجحوا في هذا العصر، لأن العصر مرتبط بالإسلام، والإسلام مرتبط بالله سبحانه وتعالى. فإن نجحوا في هذا الإسلام سينجحوا في هذا العصر، ولكن الله سبحانه وتعالى كفل بحفظ دينه وبحفظ المسجد لله سبحانه وتعالى. Tapi bagaimana mereka berusaha untuk menyerang saudara-saudara muslim kita, dia sampaikan kepada kita semua bahwa saudara-saudara muslim kita tidak akan pernah menyerang, tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah mundur, akan selalu berada di garis terdepan untuk membela Masjid Al-Aqsa. Karena tentu Masjid Al-Aqsa berkaitan dengan kemuliaan Islam, dan Islam adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهو الضعف الذي يعيش إخوانه في غزة وفي فلسطين، إلا أنه لا
Biar yang saya katakan pada saudara-saudara kita, saudara kita yang membutuhkan perawatan berada di depan, membela walaupun ada tangan dan pasti saudara-saudara tidak akan pernah mundur selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa masih ada, mereka akan selalu maju untuk membela Masjidil Aqsa.
Bye.